Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jalan-jalan ke Turki, tapi hanya Bursa dan Istanbul karena cuma mampir. Kita lihat Turki, bismillah. Yang pertama tentu saja kita mau nyoba Bosporus Cruise. Kita akan naik kapal di atas perairan yang memisahkan Asia dan Eropa. Jadi ini literally kita bisa sholat subuh di Eropa, kemudian sholat duhanya di Asia. Ini pemandangan yang luar biasa indah dengan matahari dan kapal-kapal di balik layar, tentu saja dengan bangunan-bangunan Turki yang khas berada di sisi Eropa maupun di sisi Asia. Luar biasa. Menuju ke pabrik kulit ya. Pas kita sampai ke situ kita akan nonton fashion show dulu, oke? Sambil fashion show jadi model, tolong jadi model. Kalau diajak jadi model, oke? Salah satu produk Turki yang terkenal adalah penyamakan kulit domba dengan produk-produk kualitas atas dan dijadikan bahan baku produk-produk kelas dunia. Ini cara jualannya juga menarik. Kita diminta untuk nonton fashion show. Yang fashion show ya teman-teman satu grup kita sendiri. Jadi ada intimate di dalam grup. Yang lenggak-lenggok nggak saya tampilin ya, karena ada teman-teman saya mungkin malu. Dan setelah ini baru kita diminta untuk melihat-lihat produknya di lantai atas. Dan memang top quality harus dibilang. Bagus sekali. Terus di situ di depan ada clock tower ya. Clock tower itu didirikan oleh Sultan Abdülhamid tahun 1901. Kalau turun lagi di depan itu ada kayak teras, Anda bisa foto pemandangannya Bursa. Pemandangan maksud saya bangunan-bangunan aja. Nah ini kita ada di Clock Tower. Sebenarnya ini adalah kompleks makam dari Sultan pertama Kesultanan Turki Utsmani, ya tentu saja Sultan Utsman atau Utsman Ghazi. Ada makamnya yang di belakang sana, bangunan terpisah. Nah di sini kita bisa melihat-lihat pemandangan Bursa dari ketinggian. Nah di belakang kita sebenarnya juga ada gunung yang tertutup salju kalau di musim dingin. Nah yang ini adalah bangunan makam dari Sultan Utsman atau Utsman Ghazi. Makam ini dijaga oleh dua orang prajurit ya. Ini prajurit asli ya, bukan lilin. Itu luar biasa, memang besar sekali orangnya, pakai kampak dan pedang tradisional. Nah kita ternyata boleh masuk dan tidak dilarang menggunakan kamera. Yang cukup coklat ini adalah makam Sultan Utsman atau Utsman Ghazi. Kesultanan inilah yang mengayomi umat muslim selama beberapa ratus tahun hingga terpecah belah di awal abad 20. Sangat disayangkan. Ibu Deden. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Waalaikumsalam. Bukan. Anakku minum obat apa ya? Nah ini kita dimampirke ke sebuah restoran Indonesia ya, namanya restoran Ibu Deden tadi. Ini menunya juga ayam goreng, kemudian ada sop. Rasanya ya sangat Indonesia sekali. Enak. Nah ini adalah tujuan selanjutnya, sebuah klasikal masjid Turki ya. Salah satu masjid yang sangat terkenal, kita mengenalnya dengan Blue Mosque atau Masjid Biru. Nama aslinya adalah Masjid Sultan Ahmed atau Sultan Ahmed Jami yang dibangun tepat bersebelahan dengan Hagia Sophia. Ini sepertinya di arah baratnya ya, karena kalau saya lihat di arah sunsetnya kalau kita melihat matahari dari Hagia Sophia. Nah ini memang banyak turis yang datang ke sini. Itu ada antrian buat turis yang tidak sholat ya. Dan mereka nanti diminta untuk pakai pakaian yang menutup aurat kalau udah masuk ke masjidnya. Memang diperbolehkan. Cuman kalau buat umat Islam dipersilahkan masuk ya. Tinggal kita nanti ngomong ke penjaganya kalau kita mau
sholat. Kok di sini nggak ngepasin sholat jamaah ya, paling kita bisa sholat tahiyatul masjid aja di sini. Nah, memang nggak ada keutamaan apapun di masjid ini ya, ibadahnya ya nilainya sama-sama aja dengan kita sholat di Bantul ya. Tapi dari sisi historis memang sangat menarik. Masjid ini dibangun di awal abad 17 atau di sekitar 1600-an. Ini waktu yang sama pada saat Belanda datang ke Indonesia ya untuk pertama kalinya. Beberapa kalangan bahkan menyebut kedatangan kolonialisme di Afrika dan juga di Asia Tenggara salah satunya disebabkan oleh blokade Utsmani di daerah Mediterania, sehingga datanglah Belanda ke salah satunya di Indonesia. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Turki Utsmani sangat menginspirasi tokoh-tokoh di Indonesia. Sebut saja Pangeran Diponegoro yang berjuang melawan Belanda di pertengahan abad 19, menamakan pasukannya dengan istilah-istilah Turki. Arkio, Bulkio, bahkan panglimanya disebut sebagai Basah dari Pasha. Salah satu yang paling terkenal adalah Ali Basah Sentot Prawirodirjo. Kembali lagi ke arsitektur masjid. Masjid ini mempunyai kubah utama yang indah sekali, dikelilingi beberapa kubah kecil dan minaret-minaret. Warnanya yang biru spesifik membuatnya disebut sebagai Blue Mosque. Bukan biru langit, bukan juga biru tua, namun birunya memang benar-benar sangat indah. Nah, ini kita foto dulu sih. Saya ngajak foto-foto terus ini. Wah, jan yo kudu dilayani ya toh. Nah, nek wis guyu, nek wis bahagia lah. Happy wife, happy family. Nah, di antara Blue Mosque dan Hagia Sophia ada sebuah alun-alun yang sangat indah, dinamakan Sultan Ahmed Square, tempat wisatawan menikmati kedua bangunan ini. Dan ini adalah Hagia Sophia yang sangat terkenal, itu dibangun di awal abad ke-6 sekitar tahun 530-an. Pada awalnya adalah sebuah gereja ya, dari Bizantium Timur. Namun setelah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih di 1453, maka bangunan ini dikonversi menjadi masjid dan ditambahkan beberapa menara sebagai penandanya. Konon dulu sebelum jadi masjid, menara-menara ini belum ada, wallahu alam. Nah, ini kita bisa masuk ya ke dalam Hagia Sophia, kita lihat dalamnya seperti apa. Subhanallah, memang bagus sekali ya interiornya setelah konversi dari gereja menjadi masjid. Tentu saja gambar-gambar, saya nggak tahu ya apakah ditutup atau diganti dengan ornamen-ornamen yang Islami. Dan bangunan ini sebenarnya sempat tidak berfungsi sebagai masjid sejak awal-awal abad ke-20, namun dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid pada tahun 2020, info yang kami dapatkan kemarin.
Nah, ini kita akan ke masjid ketiga yang cukup penting juga di Turki, disebut sebagai Masjid Ul Jami di kota tua Bursa. kan dhuwur Masjid ini dibangun oleh Sultan Bayezid yang pertama. Beliau adalah simbah buyutnya Muhammad Al-Fatih atau simbahnya dari bapak. Jadi Sultan Bayezid punya putra Sultan Mehmed I, kemudian Sultan Murad, baru kemudian Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Nah, ini memang dibangun sekitar 1300-an, jadi lebih tua dari Blue Mosque yang ada di Istanbul tadi. Ini adalah interiornya. Kalau dari ukuran memang lebih besar Masjid Sultan Ahmed ya, tapi ini mempunyai kubah kecil-kecil yang banyak sekali. Dan yang sangat khas adalah di tengahnya terdapat seperti kolam air mancur ya, dulu dimusikkan sebagai tempat wudhu. Sekarang pun masih ada yang wudhu di situ tuh. Dan memang masjid ini kalau dari nilai ibadah nggak ada sama sekali keutamaannya ya, hanya sisi historisnya yang perlu kita sebagai umat muslim tahu, bahwa disinilah khalifah terakhir yang menaungi umat Islam dan masjid besar pertama yang didirikan pada kesultanan tersebut. Ini di luarnya kita bisa nongkrong ya. Ini musim gugur, waktu Enak ini, itu kita nggak- ke sana di nggak bulan over. Oktober. Nggak over Di gitu loh Turki ininya. warna-warna dedaunan beberapa sudah mulai menguning ya, dan tampak sangat indah. Dan di kota tua Bursa ini juga rasanya damai ya. Orang bisa datang lalu lalang dan menikmati suasana di kota tua Bursa di Turki ini. Buat teman-teman yang mempunyai kelonggaran rezeki bisa mampir ke Turki ya, terutama di Istanbul dan Bursa, karena disinilah relik-relik peninggalan dari dinasti Turki Utsmani berada sebagai khalifah terakhir yang mengayomi umat Islam. Walaupun sedikit saya sayangkan karena sempitnya waktu kami tidak sempat berziarah ke makam salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, yang beliau berpesan untuk dimakamkan di Konstantinopel atau Istanbul sekarang pada saat beliau berjihad di daerah ini. Enggak dong.